Gempa terkini dirasakan dan penjelasan BMKG terkait dentuman di Jawa Tengah. Gempa bumi dangkal sempat mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Senin pagi 11 Mei 2020. Gempa ini dirasakan dengan magnitudo 4,4 pada kedalaman hanya 13 km saja. Gempa terjadi pada pukul 5:09 waktu Indonesia bagian Barat dan tercatat BMKG sebagai gempa yang dirasakan. Pusat gempa berada di laut sekitar 18 km barat Laut Lombok. Gempa ini dirasakan pada wilayah Karangasem dan Lombok Utara. Dilaporkan bahwa gempa susulan di wilayah ini masih terjadi, meski dengan kekuatan yang jauh lebih rendah dari gempa awal tersebut. Gempa bumi juga terjadi pada pagi ini di Laut Banda dengan kekuatan 5,7 skala Richter pada pukul 8 pagi lewat 6 waktu Indonesia bagian Barat, berada pada 5,95 lintas selatan dan 129,85 bujur timur. Gempa berada pada kedalaman 10 km. Gempa tidak berpotensi tsunami. Sebelumnya gempa juga terjadi di Laut Banda dengan kekuatan 5,1 skala Richter pada pukul 12:49 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu 9 Mei 2020. Gempa ini berada pada 7,23 lintang selatan dan 129,6 bujur timur pada kedalaman 184 km. Gempa ini juga tidak berpotensi tsunami. Penjelasan bunyi dentuman di Jawa Tengah. Bunyi dentuman keras diinformasikan didengar sejumlah warga di Jawa Tengah pada Senin dini hari 11 Mei 2020 pada pukul 00:45 sampai pukul 01:15 waktu Indonesia bagian Barat. Banyak warga yang menduga asal dentuman itu, tapi paling banyak mengaitkan dengan aktivitas gunung berapi dan juga gempa bumi di wilayah sekitar Jawa Tengah. Namun Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan kalau laporan adanya suara dentuman yang didengar warga di Jawa Tengah pagi tadi tidak ada catatan terkait dengan aktivitas gempa yang terjadi di Jawa Tengah. Perlu kami informasikan bahwa pada hari Senin 11 Mei 2020 pukul 00:45 sampai dengan 01:15 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana periode waktu itu disebut-sebut oleh warga muncul suara dentuman setelah dilakukan pengecekan terhadap gelombang seismik dan seluruh sensor gempa BMKG yang tersebar di Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan tidak ada catatan aktivitas gempa yang terjadi di Jawa Tengah, kata Daryono Senin 11 Mei 2020. Sehingga BMKG memastikan sumber suara dentuman tersebut tidak berasal dari gempa tektonik. Karena jika sebuah aktivitas gempa sampai mengeluarkan bunyi ledakan, artinya kedalaman hiposenter gempa tersebut sangat dangkal, dekat dengan permukaan. Dan jika itu terjadi, maka akan tercatat oleh sensor gempa. Saat ini BMKG mengoperasikan lebih dari 22 sensor gempa dengan sebaran yang merata di Jawa Tengah. Sehingga jika terjadi gempa di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, maka dipastikan gempa tersebut akan terekam. Ditentukan magnitudo dan lokasi titik episenternya untuk diinformasikan kepada masyarakat. Bunyi ledakan akibat gempa sangat dangkal lazimnya hanya terjadi sekali saat terjadi patahan batuan dan tidak berulang-ulang. Seperti halnya peristiwa gempa dangkal yang mengeluarkan dentuman keras di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada 17 Februari 2014. Gempa lereng Merbabu saat itu memiliki magnitudo M2,7. Terjadi pagi hari pukul 6:19 waktu Indonesia bagian Barat. Episenternya terletak pada koordinat 7,39 lintang selatan dan 110,48 bujur timur dengan kedalaman 3 km. Seperti yang dilaporkan warga Desa Sumogawe, gempa yang merusak beberapa rumah ini diikuti suara dentuman keras hingga membuat warga resah, khawatir Gunung Merbabu akan meletus. Ada beberapa kemungkinan penyebab suara dentuman saat terjadi gempa. Fenomena dentuman saat gempa dapat terjadi jika gempa memicu gerakan tanah berupa rayapan tiba-tiba dan sangat cepat di bawah permukaan. Kemungkinan lain berasosiasi dengan aktivitas sesar aktif. Dalam hal ini ada mekanisme dislokasi batuan yang menyebabkan pelepasan energi berlangsung secara tiba-tiba dan cepat hingga menimbulkan suara ledakan, kata Daryono. Apalagi jika terjadinya patahan batuan tersebut terjadi di kawasan lembah dan ngarai atau di kawasan tersebut banyak rongga batuan, sehingga memungkinkan suaranya makin keras karena resonansi. Beberapa peristiwa gempa Bantul 2006 juga mengeluarkan bunyi dan sempat meresahkan warga saat itu. Namun suara dentuman yang terjadi tadi pagi dipastikan bukan dari aktivitas gempa tektonik. Menurut analisa kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, dari pantauan citra satelit kami, konsentrasi awan-awan hujan yang menyebabkan hujan dan guruh atau petir itu pada tengah malam hingga dini hari itu terkonsentrasi di pesisir selatan Jawa Tengah. Sementara untuk wilayah-wilayah yang dilaporkan terdengarnya dentuman itu relatif tidak ada konsentrasi awan. Jadi
analisa sementara kami bahwa suara dentuman itu tidak diakibatkan oleh aktivitas meteorologi.